Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? 2 minggu sudah kita tidak bertemu. Semoga sehat. Mohon maaf ya, minggu lalu saya harus menunda kelas karena jadwal sidang skripsi yang penuh, ya kan ada beberapa mahasiswa yang masih sidang skripsi, jadinya tidak bisa diundur kalau sidang ya, karena berkejaran dengan kalender akademik. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Nah, ini adalah kelompok skill terakhir terkait dengan materi completing words ya di structure. Jadi bukan minggu depan sih, 2 minggu lagi baru kita akan belajar tentang skill-skill yang berkaitan dengan tipe soal structure yang kedua, yaitu mencari grammar yang salah ya. Kalau yang ini kan masih pilihan gandanya, melengkapi titik-titik yang kosong ya, harus dilengkapi dengan susunan grammar yang mana. Nah, di 2 minggu lagi insya Allah kita akan belajar tentang skill-skill yang harus dikuasai untuk mencari grammar mana yang salah. Jadi nanti tipe soalnya nggak ada pilihan gandanya, hanya satu kalimat. Kita harus mengunderline mana kata atau frase yang kurang tepat dari segi gramatikal. Saya izin share screen. Jadi hari ini kita akan membahas materi dari skill ke-15 kalau tidak salah ya, sampai skill ke-17 atau 18 gitu. Nah, ini sesi ke-6 ya. Sesi ke-6. Dan karena ini hari ini akan bahas 4 skill, nanti kita lihat waktunya, tapi saya prefer latihan soalnya ada 20 soal lagi, seperti minggu-minggu sebelumnya itu di minggu depan. Jadi minggu depan kita mengerjakan soal latihan, karena setelah jam 5 saya nggak bisa, misalnya gini, kalau materinya kelar jam 5 pas gitu, saya nggak bisa extend ya, karena lagi ada kegiatan lain. Nah, di minggu depannya baru kita ngerjain soal, lalu kita bahas soalnya gitu. Nah, ini sesi kelihatan sudah di layar? Belum? Sudah? Halo? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau di slideshow-nya terlihat? Ya, terlihat. Baik. Nah, jadi di sesi ke-6 ini kita akan membahas tentang sentence with inverted subjects and verbs ya. Jadi kalimat-kalimat yang di dalamnya kita akan menemukan posisi subjek dan kata kerjanya itu terbalik. Invert itu terbalik. Yang harusnya secara normal strukturnya adalah subjek dulu, baru kata kerjanya atau verbnya. Tapi ini di beberapa kondisi bisa kita temukan dalam kalimat berbahasa Inggris, verbnya dulu di depan, baru subjeknya. Ya, jadi nanti kita akan lihat. Nah, ada introduction bahwa subject and verbs are inverted in a variety situations in English. Ya, tadi yang saya bilang bahwa subjek dan verb itu bisa dibalik posisinya dalam beberapa situasi atau kondisi dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, it occurs more often in the formation of a question. Ini sebenarnya dalam materi bahasa Inggris kita dulu di sekolah dasar mungkin ya, bikin kalimat positif, kalimat negatif gitu ya, atau question word, kalimat tanya. Nah, itu kita sudah mengetahui bahwa strukturnya terbalik, tapi tidak dipelajari secara khusus seperti apa sih tulisannya gitu. Nah, ini dikatakan di dalam bukunya siapa ini, Longman ya, bahwa subjek dan verbs itu sering dibalik posisinya dalam bentuk kalimat tanya. Ketika bentuknya kalimat tanya sering kebalik. Nah, to form a question with a helping verb, ya, untuk membentuk sebuah pertanyaan dengan beberapa kata kerja pembantu,
Jadi kalau misalnya kalimat aslinya itu digunakan kata-kata kerja pembantu, artinya bukan kata kerja asli dari kayak misalnya run atau hit atau eat gitu ya, tapi ada beberapa kata kerja pembantu seperti to be, am, is, are, were atau was gitu, terus have atau had, can, could, will, would, dan lain-lainnya. Nah, the subject and helping verb are inverted. Yang dibalik adalah helping verbnya ya. Helping verbnya ada di depan kalau kita dalam bentuk kalimat tanya, subjeknya setelah helping verb. Contohnya gini ya. Di contoh yang pertama, he can go to the movies. Nah, ini yang saya tandai kuning. He subject can adalah helping verb. Sebenarnya real verbnya adalah go, tapi ada modals ya. Can ini kalau dalam istilah lain ada modals di sini. Cuma secara fungsi dia berfungsi sebagai pengganti kata kerjanya go gitu ya. Maka dalam kalimat positif ini ketika kita rubah menjadi bentuk kalimat negatif, itu menjadi can he go. Jadi posisi go-nya nggak kemana-mana, yang berpindah posisi hanya he dengan can. Jadi ini disebutnya helping verb dalam konteks ini ya. Can he go to the movies? Sama juga yang ada di contoh kalimat kedua. You will tell me the truth. Nah, you will tell. Sebenarnya kata kerja aslinya adalah tell, tapi kita punya helping verb di sini atau modals adalah would, maka dalam kalimat tanya yang terbalik adalah would dan you-nya. Jadi tell-nya tidak berubah. Tadi saya nguninginnya terlalu panjang ya, harusnya would sama you doang. Nah, you would jadi would you tell me the truth gitu. Ya, jadi bentuknya pertanyaan. Terus di contoh yang ketiga adalah she dengan was sick. Nah, sick ini adjective, maka was menjadi helping verb-nya ya, sehingga dalam sebuah struktur kalimat bermakna pertanyaan, maka yang terbalik adalah posisi was dengan she-nya. Jadi was dulu baru she. Was she sick yesterday? Saya yakin ini prinsipnya sederhana dan sudah sering ditemui oleh teman-teman semua saat belajar bahasa Inggris dari level dasar ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Tidak, siapa itu? Prana ya. Okay, to form a question, when there is no helping verb in the sentence, the helping verb do is used. Jadi, kalau tadi ada helping verb di dalam sebuah kalimat positif, ada can, ada would, ada was ya. Nah, maka yang dibalik adalah mereka-merekanya, bukan real kata kerjanya. Ketika dia dalam bentuk kata kerja yang asli, no helping verb, nggak ada helping verb dalam kalimat positifnya, maka dalam kalimat tanya yang membantu untuk membalikkan kata kerja dengan subjek adalah kata do atau does atau did. Atau ya itu tiga itu ya, do atau does atau did gitu ya. Jadi contohnya he goes to the movies. Nah, goes jadi verb one ya, kata kerja dari subjeknya he. Ketika kita mau membalikkan menjadi kalimat tanya, maka does he go to the movies? Go-nya kembali ke bentuk asli. Kemudian diawali dengan does, sehingga does di sini mengalih fungsikan si go. Ya, dia bukan mengalih fungsi, mengambil fungsinya si go sebagai kata kerja. Gitu. Does he go to the movie? Jadi nih, dalam konteks gramatikalnya bahasa Inggris namanya inverted verb. Ya, inverted verb, kata kerja yang dibalik posisinya dengan subjek. Kemudian contoh yang kedua ada you told me the truth. Nah, you told ini bentuk past tense ya, atau kata kerja kedua dari tell. You tell me the truth atau you told me the truth, karena ini adalah bentuk kata kerja kedua, maka dalam kalimat tanyanya yang digunakan adalah did sebagai kata kerja keduanya dari do ya. Did you tell me the truth? Nah, apakah kamu memberitahukan saya hal yang benar gitu ya, suatu kebenaran. Nah, ini posisinya si did mengambil alih fungsinya tell sebagai verb. Jadi posisinya sebagai inverted verb seperti itu. Di sini jelas? Ini baru introduction. Kalau ada yang mau ditanya silahkan.
Nah, kemudian ini skill ke-15 ya. Invert the subject and verb with question words. Nah, kalau tadi kan belum ada question words-nya. Jadi kalau di kita tuh apakah ya, apakah itu kalau di bahasa Inggris nggak ada gitu. Jadi kalau nggak does atau did pakainya is ya, atau are you, is he, is she gitu kan. Itu kan kebalik ya. Nah, kalau misalnya di skill ke-15 ini question words yang dimaksud adalah seperti what, when, where, why, sama how. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5W, 1H yang biasa kita sering dengar ya. Nah, the words what, when, where, why, and how can have two very different functions in a sentence. Jadi, kata kerja ini, 5 ini, punya dua fungsi yang berbeda dalam satu kalimat. Ya, contohnya kayak gini. They can introduce a question, seperti hal yang lazim kita lihat, ya, kata-kata tanya ini adanya di awal kalimat tanya. Nah, in this case, subject and verb that follow are inverted. Nah, kalau kita perhatikan, saya lupa tandai kuning yang ini ya. Nah, what is the homework? Nah, what di sini adalah question word-nya, kata tanyanya. Kemudian is bentuknya adalah verb-nya. Baru the homework itu subjeknya. Jadi sebenarnya inverted verbnya sudah ada di sini ya posisinya. Seperti sebenarnya kita udah sering pakai kalimat ini, tapi mungkin baru ternyata strukturnya dia inverted gitu. What is the homework? When can I leave? Nah, when can I leave juga dia membalik. Nah, di sini kan ada modals ya, ada helping verb yang tadi kita lihat di konteks introduction yang pertama. Nah, di sini yang dibalik adalah helping verb-nya, karena dia ada when di depan dalam bentuk kalimat tanya. When can I leave? Kapan saya bisa pergi gitu kan. Nah, ini udah dibalik. Can dulu baru I, bukan when I can leave. Itu salah. Kemudian where are you going? Nah, kemana kamu akan pergi? Nah, where are you going? Where jadi question word, are jadi inverted verb, ya, subjeknya adalah you. Gitu. Jadi bukan where you are going, tapi jadi where are you going. Ini posisinya kalau ada question words. Ini fungsi pertama. Tapi di lain posisi, kata tanya atau question word itu kalau dia join together two clauses, kalau dia ada dalam kalimat majemuk, kalau tadi ini kan kalimat tunggal ya, kalau dia ada dalam kalimat majemuk, yang dimana saat kita pelajari di beberapa minggu lalu itu dia sebagai konektor. Masih ingat? What, when, where itu jadi konektor antara dua klausa, ya kan? Nah, and in this case, the subject and verb that follow are not inverted. Ini yang perlu di-underline atau di-highlight ya. Ketika si one, when, sama where ini berposisi sebagai konektor dalam kalimat majemuk ya, menggabungkan dua klausa, maka subjek sama verb di kalimat tersebut tidak boleh dibalik ya, not inverted. Jadi contohnya, I don't know what the homework is. Lihat, sebelum what atau sesudah what, I don't know. Subject, verb. Oke, I subject, do, verb. Enggak dibalik. Terus setelah kata what, the homework subject is verb. Gitu ya, jadi enggak ada yang dibalik. Sama dengan contoh yang kedua. When I can leave, I will take the first train. When ini menjadi konektor, ya. Kemudian kalau kita lihat kalimat setelahnya, I can, I itu subject, can, verb. Helping verb. Terus I subject, will, helping verb. Jadi nggak ada yang dibalik. Kemudian yang ketiga pun demikian. Do you know where you are going? Nah, where jadi konektor ya. Posisi question word-nya jadi konektor. Do you? Nah, do you know? Kenapa do you-nya dibalik? Yang menyebabkan si do sama you ini tukeran posisi bukan where, tapi karena dia kalimat tanya. Oke, ini ada condition ya. Nah, ada condition. Jadi yang menyebabkan do sama you-nya dibalik adalah karena dia kalimat tanya, tapi perannya si where di sini tidak membalikkan kata you dengan are di
posisi setelah kata-kata where, setelah kata where. Jadi you are going, tetap. Do you know where you are going? Bukan where are you going. Gitu. Ya, jadi ini dua peran dari kata tanya. Tidak selalu setelah kata tanya itu subjek sama verbnya terbalik. Begitu. Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Miss mau tanya, jadi yang di slide sebelumnya itu kan ada question word ya, ada 5W 1H, itu W-nya kan baru 4, satu lagi tuh who, bukan sih Miss? Oh iya, betul ya. Satu lagi who ya, ketinggalan ya. Iya betul, who, what, when, where, why, sama who. Mungkin saya lupa nulisnya ya, jadi itu semua question words. Betul, who are you ya, who juga masuk di sana. Sebentar, saya tambahkan aja ya biar lebih lengkap. Miss, ini ya. Miss, itu udah 5 sama how. Iya, W-nya 5. 6 jadi how maksudnya. Itu Syifa. Oke. Iya, jadi iya benar ada satu yang ketinggalan. Entah saya yang kelewatan apa gimana ya. Terima kasih. Kasih Syifa ya. Sama tadi siapa Desi ya. Saya ingat suaranya aja. Nah, gitu ya. Jadi what, when, where, why, who. Ini 5W gitu ya. 1H-nya how. Jadi gitu kayak who are you? Itu dia inverted. Who, setelah who, are dulu, verbnya dulu, baru you jadi subjek. Tapi ketika menjadi I know who you are, oke, mungkin saya tambahkan. Ya, ini saya tambahkan biar ada bayangan. Who are you? Nah, ini kayak gini, ini inverted ya. Ini inverted, are sama you-nya tukeran posisi. Tapi kalau misalnya kita menulis sebuah kalimat seperti ini, I know who you are. Nah, kata-kata who di sini tidak membalik posisinya, subjek dan verb yang jatuh setelahnya, gitu ya. Jadi begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Nah, kita sekarang exercise. Saya mau nunjuk. Kelihatan nggak di layar? Kepencet deh. Jadi kepencet jawabannya ketahuan dong. Saya tadinya mau escape, jadinya ketahuan jawabannya. Oke, the lawyer asked the client why bla 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 it. Ini kaitannya dengan question word. Kira-kira yang mana? Yang C. Yang C. Curang ya, ada contekan duluan. C, he did. Oke. Kenapa? Kenapa jawabannya C? Ada yang mau menjelaskan? Coba saya keluar dulu. Biar kelihatan wajah-wajahnya. Nah. Kira-kira kenapa? Kenapa yang C? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Coba saya tanya. Itu kan Miss, ada dua kalimat. Jadi Y-nya itu sebagai konektor. Terus kan kalau dua kalimat itu berarti harus ada subject verb. Nah, yang di kalimat pertama itu kan subjeknya the lawyer. Terus ask itu kan verb 2 ya, kalimat. Terus jadinya setelah Y konektor itu harus ada subjeknya lagi dan verb 2 juga. Di situ yang verb 2 itu did-nya. Did. Nah, kan ada did he, ada he did. Kenapa yang C? Karena posisinya kan subjek verb. Oke, jadi tidak boleh dibalik ya. Posisi antara subjek dan verb di sini tidak boleh dibalik karena Y bukan berfungsi sebagai kalimat tanya, tapi dia sebagai konektor, gitu ya. Sebagai konektor. Nah, ini checklistnya sebagai summary dari skill ke-15. Jadi ada who, what, when, where, why, sama how. Ya, benar ya, tadi who-nya ketinggalan ya. Sorry. Nah, terus di sini tadi contohnya sudah. Kalau dia bentuknya question word sebagai bentuk kalimat tanya, maka subjek sama verb-nya harus tukeran posisi di sini. Lalu kalau dia bentuknya sebagai konektor, question word-nya sebagai konektor dalam kalimat positif gitu ya. Nah, di sini subject verb yang pertama tidak masalah strukturnya, ini posisinya harus subject dan verb dan setelahnya juga subject dan verb. Kecuali dia bentuknya kalimat tanya juga, maka ini yang dibalik ya. Berarti do I know?
ya. Do I know what they are? Misalnya itu kalau dalam bentuknya kalimat tanya. Intinya kalau dia posisinya sebagai konektor, question word-nya sebagai konektor, kalimat setelahnya posisi subjek dan verb-nya tidak boleh dibalik. Seperti itu. Nah, ini skill ke-16. Ada yang mau tanya tentang skill ke-15? Tidak ada? Oke, sekarang skill ke-16. Skill ke-16 adalah invert the subject and verb with place expression. Membalik subjek dan verb dengan bentuk ekspresi tempat, ya. Jadi ada kata-kata atau frase yang mendefinisikan bahwa lokasi, ya, adanya lokasi, menunjukkan adanya lokasi atau tempat. Nah, contohnya gini. Contohnya jelasan dulu. The place expression makes the subject and the verb sometimes invert in English. Jadi place expression, ya, kadang-kadang gitu membuat subjek dan verb itu terbalik dalam struktur bahasa Inggris. Contohnya, here is the book that you lent me. Nah, maksudnya place expression adalah kata here-nya. Ini loh buku, ini nih buku yang kamu pinjemin ke saya, dia membalikin. Here is the book that you lent me, gitu ya. Ini buku yang kamu pinjemin ke saya. Nah, here itu jadi place expression, maka posisi subjek sama verb-nya dibalik. Atau contoh yang kedua adalah they are the keys that I thought I lost. Nah, itu dia kunci yang saya pikir hilang gitu. Ya, yang saya pikir saya kehilangan gitu. Maksudnya kehilangan kunci itu. Nah, there itu jadi place expression. Jadi are the keys jadi kebalik, are jadi verbnya ya, the keys jadi subjeknya, harusnya dibalikkan the keys are gitu. Karena ada there di sini, ada place expression, maka dia dibalik. Contoh yang ketiga, now where have I seen such beautiful weather? Saya belum pernah melihat. Kalau nowhere tuh artinya place expression tapi negatif gitu ya. Saya belum pernah melihat pemandangan cuaca seindah ini dimanapun gitu. Tidak ada tempat manapun yang saya pernah melihat pemandangan seindah ini gitu ya. Kadang kalau bahasa Inggris diartiin harfiah ke Indonesia jadi agak aneh. Ya, jadi gitu. Nah, nowhere ini posisinya sebagai place expression, tidak ada dimanapun gitu ya artinya. Nah, maka harusnya kan I have seen. Ya, I have seen. Jadi posisinya have I seen. Have bertukaran dengan I have ini sebagai helping verb. Ya, sebenarnya real verbnya adalah seen sebagai bentuk present perfect. Ya, present perfect. Seperti itu. Nah, bentuk lain, the subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressing place. Jadi, subjek dan kata kerja bisa juga dibalik setelah ada frase preposisi atau frase kata depan yang mengekspresikan atau bermakna suatu tempat. Jadi kadang-kadang tempat itu bukannya here, there, over there, over here gitu, nowhere, wherever, nggak cuman itu gitu ya, nggak cuman expressing place itu nggak cuman kata-kata itu, tapi juga kita bisa langsung menunjukkan secara spesifik tempatnya di mana. Contohnya yang ada di sini adalah in the closet ya, in the closet ini kan tiga kata ini menunjukkan tempat di dalam closet. Closet di sini definisinya lemari baju ya, bukan kamar mandi. Kadang-kadang maknanya beda juga kalau diartikan ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya lemari baju. In the closet are the clothes that you want. Nah, kalau kita lihat secara struktur, ini memposisikan atau berposisi sebagai expressing place, walaupun nggak ada here, nggak ada there-nya, tapi kalau kita lihat maknanya ini adalah keterangan tempat. Nah, are the clothes. Nah, are the clothes terbalik posisinya, inverted, gitu ya. Terus juga contoh yang kedua. Around the corner is Sam's house. Nah, di sekitar around the corner tuh pokoknya ada di sekitaran pojok inilah, pojok komplek gitu ya mungkin ya. Is Sam's house. Nah, around the corner ini adalah expressing place ya. Frase yang mengekspresikan suatu tempat. Ada yang baru masuk ya, maaf ya. Oke. Kayaknya saya harus pakai transition dulu.
supaya kelihatan. Tadi mana tuh? Ini udah ya. Nah ini supaya kelihatan. Nah begitu. Supaya saya nggak lupa tadi slide yang mana. Around the corner is Sam's house. Itu ya. Terus contoh yang ketiga adalah beyond the mountains lies the town where you will live. Nah tadi yang Sam's house is itu jadi verb, Sam's jadi Sam's house. House sebenarnya yang jadi verbnya, jadi subjeknya ya. Sam's house jadi subjek, is jadi verb. Nah terbalik dia posisinya karena ada kata-kata around the corner yang menyatakan lokasi atau sebuah tempat. Sama dengan contoh yang ketiga. Beyond the mountains, ini jadi lokasi. Lies the town where you will live. Ya, lies itu terhampar atau tersedia gitu ya. Lies the town, ada sebuah kota kecil yang dimana kamu akan tinggal di sana. Nah, lies the town, harusnya the town lies, tapi ada keterangan tempat di depan sehingga membalik fungsikan atau memposisikan kedua subjek dan verb ini menjadi terbalik gitu ya. Posisinya terbalik, verb dulu baru subjeknya. Gitu. Ini kalau frase yang mengekspresikan atau bermakna suatu tempat. Nah, tapi ada another condition yang perlu kita perhatikan. Kuncinya kita harus tahu maknanya. Kenapa? Karena it is important, tapi a bit difficult, ya, kalau kata Longman, a bit difficult, agak sulit to understand that the subject and verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Jadi kadang-kadang ya kita harus paham kapan sih place expression yang ada di awal kalimat itu bisa dibalik. Ya, ini ada syaratnya, only when, hanya jika the place expression, frase yang menjadi place expression itu ya, yang berfungsi sebagai keterangan tempat, itu necessary to complete the sentence, harus ada untuk melengkapi sebuah kalimat. Nah, definisinya necessary ini, dia kalau frase itu dibuang, jadinya hilang maknanya. Gitu. Contoh yang pertama. In the forest are many exotic birds. Nah, di dalam hutan ada banyak burung-burung yang eksotis, ya. Indah gitu ya. Ya, warna-warnanya, suara-suaranya itu bisa disebut eksotis. Nah, kalau dalam kalimat pertama ini kita lihat strukturnya in the forest menjadi satu frase yang menjelaskan suatu tempat. Setelah frase ini ada kata are dan many exotic birds. Nah, are adalah verb dan many exotic birds adalah subjeknya. Kita lihat bahwa struktur mereka bertukaran posisi, ya. Nah, ini inverted verb and subject. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita mau ngetes, in the forest-nya kita hapus, are many exotic birds itu tidak bermakna sebagai sebuah kalimat efektif. Gitu ya. Ya, jadi in the forest ini fungsinya necessary, perlu ada di kalimat itu sebagai pelengkap sebuah kalimat efektif. Kalau dia dihapus, maka kalimat tersebut tidak lagi menjadi sebuah kalimat efektif. Maka harus dibalik gitu ya. Jadi definisi necessary begitu. Bisa berbeda ketika ada di contoh yang kedua. In the forest, I walk for many hours. Di dalam hutan, saya berjalan selama beberapa jam. Nah, I walk di sini tidak dibalik posisinya. Kalau kita lihat, ya kan? Ada I dan walk. I subject, walk, kata kerja atau verb. Padahal di depannya ada in the forest sebagai keterangan tempat. Nah, kenapa dia tidak dibalik posisinya, subjek dan verbnya? Karena expressing place di sini, si in the forest ini tidak necessary. Ya, kalau ngomongin necessary itu kayak konsep epidemiologi, tapi saya nggak mau jelasin karena tidak semuanya orang kesehatan masyarakat di sini ya. Nah, jadi in the forest ini kalau dibuang dalam si kalimat ini, dia tidak apa-apa gitu, tidak merubah
makna dan bisa tetap menjadi sebuah kalimat efektif yang bermakna lengkap. Contoh ya, in the forest ini kita buang, jadinya kan hanya I walk for many hours. Saya berjalan selama beberapa jam, itu sudah sebuah kalimat yang sempurna. Jadinya in the forest ini cuman tambahan aja gitu. Ya, jadi kita perlu bisa membedakan. Makanya dibilang sama si Longman a bit difficult, karena dalam konteks ini kita harus paham maknanya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Skill 16, exercise. On the second level of the parking lot, blah 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 is empty. Are empty, some empty stalls are some empty stalls. Yang mana kira-kira? Lihat strukturnya ya. Temukan mana inverted word-nya. Temukan mana expressing place-nya, karena kita lagi ngebahas expressing place. Kemudian mana subject, mana verb, apakah harus dibalik atau tidak boleh dibalik. Silakan, jawabannya apa? D, Miss. Are some empty stalls? Yang lain, ya, are some empty stalls. Ada jawaban yang lain, silahkan. Silakan. Ada yang mau coba menebak? Oke, kita lihat. Ya, jawabannya adalah D, are some empty stalls. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini, mana, pertanyaan saya, coba saya mau nanya. Siapa ya? Ntar dulu saya mau lihat dulu yang ada di sini. Mustika ada? Mustika Wulan? Jadi kayak kelas formal ya, maaf ya kalau jadi bikin deg-degan. Mustika Wulan, di contoh ini, di contoh yang di soal yang exercise skill 16 ini, mana frase yang menunjukkan place expression, kalimat yang mana atau kata-kata yang mana? Place expressionnya yang mana sih? Yang menandakan dia suatu tempat yang mana sih? Ini kan nggak ada where, nggak ada here, nggak ada there, nggak ada nggak ada nowhere. Yang mana? Kata-kata yang mana? Oke, coba saya tanya yang lain dulu. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Siapa ya? Ini cara ngelihat. Oke, ada tulisnya di sini. Elwa. Elwa nyimak nggak, Elwa? Ada Najwa? Najwanya ada 2 nih. Nah, Elwa suaranya nggak ada. Elwa nggak ada ya? Najwa? Ada Najwa? Ada Wafa? Nggak ada yang jawab. Ada nyimak nggak nih? Ada Wafa? Iya, Miss. Iya, nggak apa-apa, ditebak aja. Di dalam soal ini yang menyatakan place expression, kata-kata atau kalimat yang mana? The parking. The parking. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? On the second level. On the second level. Desi ya, on the second level. Ada lagi? Andi, Bunga? Andi? Yang mana, Andi? On the second level. Oke. Coba lihat skill 16 ya, exercise yang skill 16 ini yang menjadi plus expression-nya adalah on the second level of the parking lot. Lantai 2 yang mana? Gitu ya. Lantai 2 yang mana? Lantai 2 pada halaman parkir. Jadi halaman parkirnya berlantai-lantai kayak di mall atau gedung-gedung gitu ya. Nah, jadi nggak cuma on the second level doang, tapi on the second level of the parking lot. Lantai 2 di halaman parkir.
like basement yang lantai berapa misalnya ya, gitu. Nah, are some empty stalls. Ada beberapa stalls itu slot yang kosong gitu ya buat parkir. Nah, posisi are sebagai inverted verb baru ada subjeknya some empty stalls. Sudah jam 4.40, berarti saya speednya harus dicepetin dikit ya. Nah, ini chart listnya. Masih ada 2 sekali lagi chart listnya ini ya. Jadi in the classroom itu menjadi place yang necessary sehingga dibalik. Were some old days itu dibalik verbnya dulu baru subjek. Yang ini tidak necessary. Maksudnya dia ekstra doang, tambahan doang. Kalaupun dia nggak ada, kalimat ini tetap bermakna gitu ya. In the classroom, I studied very hard. Jadi kalau in the classroomnya dibuang nggak masalah. Nah, I studied very hard ini nggak dibalik. Subjek dulu baru verb. Itulah kira-kira perbedaannya. Ya, tentang inverted subject and verb with place expression. Kalau ada ekspresi atau keterangan tempat. Nah, ini skill 17, skill 17. Invert the subject and verb with negatives. Ya, sebuah kalimat negatif bisa bukan kalimat ya. Negative expression bisa membalikan posisi subjek dengan verbnya. Contohnya, nah gini, jangan contoh dulu, penjelasan dulu. When the negative expression such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, ya, ini kayaknya kurang S. Sorry, saya kurang S nulisnya. Nah gini. Nah ini. Ketika ada kata-kata yang bermakna negatif seperti no, not, atau never, itu terletak di awal ya, in the beginning of a sentence, di awal sebuah kalimat, the subject and verb are inverted. Jadi kuncinya ini, ada no, not, or never, itu ada di depan, maka subjek sama verbnya harus dibalik. Contohnya, not once did I miss a question. Saya nggak pernah melewati satu pertanyaan pun. Maknanya begitu. Jadi kadang kalimat bahasa Inggris ini keren ya. Not once did I miss a question. Saya nggak pernah ketinggalan satu pertanyaan pun. Jadi atau I never, sebenarnya gitu. I never miss a question. Sebenarnya kalau dibuat kalimat lainnya seperti itu. Lalu never has Mr. Jones taken a vacation. Nah, ini posisinya terbalik ya. Never ada di depan, lalu harusnya kan Mr. John has taken, sama kayak ini, I did miss a question. Nah, ini posisinya dibalik karena ada kata-kata never di depannya. Kemudian, at no time, ya, at no time can the woman talk on the telephone. Ya, jadi perempuan itu sama sekali nggak pernah punya waktu gitu ya untuk telepon. Intinya kayak gitu. Jadi at no time, nah ini kan negatif nih, no. Maka harusnya the woman can talk. Tapi dibalik posisinya menjadi can the woman talk. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kita berkenalan dengan istilah-istilah lain terkait dengan kata yang bermakna negatif. Kalau ini tadi ya, negative expressionnya jelas, no, not, never, ini jelas tidak atau tidak sama sekali. Tapi ada beberapa kata-kata seperti hardly, barely, scarcely, and only. Ini hardly, barely, scarcely, ini semuanya artinya hampir, nyaris, ya. Hardly, barely, scarcely ini artinya sama only, ya, hanya saja gitu. Nah, act like negatives. Jadi dia berperan atau berfungsi sebagai negative expression. Jadi sama dengan posisinya sama dengan no, not gitu ya, kayak tadi. Nah, if one of these words comes at the beginning of a sentence, jadi fungsinya sama. Kalau dia berposisi di depan kalimat, di depan sebuah kalimat, the subject and verb are also inverted. Subjek sama verbnya juga dibalik. Gitu. Contohnya gini, hardly ever does he take time off. Ya, hardly ever, hampir nggak pernah gitu ya. Jadi hampir nggak pernah dia take time off tuh apa ya maknanya ya? Terlambat ya atau apa?
Nah, this means that he almost never takes time off gitu. Jadi artinya he almost never, hampir nggak pernah. Jadi hardly itu nyaris gitu ya. Nah, kalau dalam struktur kita lihat hardly ever di sini membalikan posisinya he does menjadi does he. Jadi verb dulu baru subjeknya. Sama dengan contoh yang kedua. Only once did the manager issue overtime paychecks. Cuma sekali manajer itu mengeluarkan paycheck tuh gaji ya, gaji yang melewati waktu yang seharusnya gitu, overtime. Nah, artinya adalah the manager almost never, si manajer itu hampir nggak pernah mengeluarkan atau memberikan gaji yang melewati waktu yang seharusnya. Nah, di sini posisinya karena ada only ya, dia membalikkan posisinya subject dengan verb. Jadi inverted verb and subject, pertukaran posisi, verbnya dulu baru subjeknya, seperti itu. Nah, ada lagi when a negative expression appears in front of a subject. Ini nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, skill yang terakhir di minggu depan aja ya, karena agak panjang. Kalau saya bikin dua-dua terlalu singkat, kalau diempatin ntar kita lihat dulu cukup apa nggak waktunya. When a negative expression appears in front of a subject, lalu deh, ini dulu ada yang mau nanya nggak? Jadi ini istilah baru. Jadi saya waktu awal-awal saya belajar TOEFL ya, mempelajari gramatikalnya, ini kata-kata ini sering muncul, especially dalam listening. Listening ini tricky sekali. Hardly, barely, scarcely, only. Karena di kita ini jarang kepake gitu ya. Dalam struktur bahasa Indonesia jarang kepake. Ternyata agak famous mungkin dalam strukturnya bahasa Inggris. Hardly, barely, scarcely, only. Ini sering muncul di listening. Tapi juga banyak ada di structure. Jadi perlu diperhatikan posisinya. Hardly ever does he take time off. Ya, kalau di listening nanti tips sama triknya beda lagi. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Tadi belum ada yang nanya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke. Kita lanjut. When a negative expression appears in front of a subject, kalau ada negative expression di depan subjek, ya, dan verb, ada verbnya in the middle of sentence, ya, ada verb di tengah-tengah kalimat, the subject and verb are also inverted. Subjek sama verbnya juga dibalik. Jadi posisinya mereka ada di tengah. Jadi ternyata enggak cuma di depan doang dia bermakna atau berfungsi membalikkan posisi subjek dan verb, tapi kalau dia ada di tengah-tengah, dia juga berfungsi membalikkan posisi subjek dengan verbnya. Contoh ini keterangan tambahan. This happens often with the negative words neither and nor. Jadi especially ada negative words neither, ya, tidak juga gitu ya, neither, begitu juga tidak gitu ya. Tidak apa sih kalau dimaknain cuma satu kata doang agak susah. Sama nor. Neither sama nor sama aja, tapi nanti fungsinya agak beda. Nah, example, contohnya gini. I don't want to go, saya nggak mau pergi. And neither does Tom. Tom juga nggak mau pergi. Gitu. Ya. And neither does Tom. I don't want to go, saya nggak mau pergi. And neither does Tom. Does Tom terbalik. Ada verb, baru subjeknya. Karena ada neither di sini. Sama juga dengan posisi yang kedua. Kalimat yang kedua. The secretary is not attending the meeting. Sekretaris itu nggak datang pada suatu rapat. Nor is her boss. Bosnya juga nggak datang. Gitu ya. Nor is the boss. And nor is her boss. Jadi posisi nor membalikan strukturnya subjek sama verb. Ini verbnya dulu, baru subjeknya. Seperti itu. Ini negative expression. Ya. Jadi ada no, ada not, ada never, ada barely, scarcely, hardly ever, ada neither, ada nor, banyak ya. Jadi posisinya seperti itu. Nah, exercise-nya ini silahkan dikerjakan. Only in extremely dangerous situations, bla bla bla, stop.
stopped, yeah. A, will be the printing presses. B, the printing presses will be. C, that the printing presses will be. D, will the printing presses be. Yang mana nih kira-kira? Ada kata-kata only, ya. Clue-nya kalau kamu cari nih negative expression-nya mana? Ternyata only gitu ya. Only. Jadi pilihannya mana nih kira-kira? A, B, C, D? D. D. Ada lagi? Silakan yang mau coba jawab. Selain D ada C, C, D, D, C. Oke, kita cek D jawabannya. Kenapa? Karena ada only, maka harus dibalik ya. Harus inverted. Karena harus inverted, nah, in extremely dangerous situation, ini adalah time conditional gitu ya, yang menyatakan kondisi waktu. Nah, titik-titik stop. Nah, berarti di sini belum ada subjek sama verb-nya. Posisinya harus inverted. Yang ini will be the printing press ya. Ini dia be-nya harusnya enggak di sini. Karena will posisinya sudah menjadi helping verb gitu ya, helping verb dari be, maka harusnya dia be-nya tetap di sana kalau mau will-nya di depan. Jadi yang A salah. Kalau yang B, the printing presses will be, jadi ini nggak kebalik ya, subjeknya dulu baru will be. Ini nggak kebalik, subjek sama verbnya tidak kebalik, ini salah. Terus that, the printing presses will be, kita nggak butuh that di sini karena sudah ada only ya. Jadi kita nggak butuh that, ini salah. Jadi yang benar adalah D. Kenapa? Karena posisinya sudah dibalik, will sebagai helping verb. Ingat yang tadi di skill ke-15 ya, helping verb si will, lalu terbalik posisinya dengan subjek, si printing pressesnya di belakang. Jadi yang benar adalah D. Silakan, ada yang mau tanya? Tidak ada. Sekarang jam berapa ya? Masih 9 menit lagi. Kita lanjut atau lanjut aja ya. Materinya diselesain hari ini ya. Insya Allah selesai ya. Nah, skill 17, chat list. Chat list yang untuk skill ke-17. Nah, ini tolong diingat-ingat ya. Negative expression semuanya. Nor, no, not, never, neither, nor, barely, ini artinya sama semua. Jadinya jangan bingung, artinya sama. Barely, hardly, only, rarely, scarcely, hampir, tidak pernah gitu ya. Nyaris, tidak pernah gitu ya. Seldom tuh kadang, tapi kadangnya jarang ya. Sometimes kan kadang, kalau seldom itu jarang, berarti kan hampir tidak pernah. Gitu, ini masuk ke dalam negative expression. Kemudian kalau ada di depan subjek atau verb, maka dibalik posisinya, gitu ya. Posisinya harus dibalik. Nah, ini skill ke-18. Ada yang mau tanya dulu? Ya, agak padat nih. Nah, skill ke-18 adalah invert the subject and verb with conditionals. Jadi membalikkan posisi subjek dengan kata kerja pada beberapa dengan conditional clause ya. Coba kita lihat di sini. Conditional itu if I were gitu ya. Ada if-nya lah pokoknya. Nah, coba lihat di sini. When the helping verb is the conditional clause ya. Kalau helping verb-nya itu adalah conditional clause, had, should, or were. Jadi ini kata kerja ketiga semua ya, karena angan-angan. Jadi kalau kita belajar di struktur tuh namanya apa? Conditional ya, future. Bukan future, conditional, angan-angan, dia sebenarnya nggak terjadi gitu. Kita hanya mengangan-angankan saja. Maka yang dipakai adalah had, should, atau were sebagai kata kerja ketiga. Nah, sama konektornya adalah if ya. The conditional connector if is omitted. Jadi kalau misalnya ada helping verb ini, if-nya dibuang, nah the subject and verb ini bukan B ya. Bukan B ini. Salah tulis.
Has also, bukan has also, have also be inverted. Jadi subjek sama verbnya gitu, subjek sama verbnya itu harus dibalik. Ya, ini kok saya salah ketik. Sebentar, dari mana? The subject and verb, mas aja deh tulisnya, must also be inverted, gitu ya. Jadi harus dibalik. Subjek dan verbnya dibalik. Contohnya, nih, ini ada 3 contoh sebenarnya ya. Jadi di bawahnya kalimat perubahannya biar kelihatan. If he had taken more time, kalau dia menggunakan waktu lebih banyak, kalau dia punya waktu lebih banyak, the result would have been better. Hasilnya pasti bakal lebih baik karena waktunya mepet, dia ngerjain buru-buru, jadinya seadanya. Itu maksudnya. Nah, ada if di sini sebagai conditional ya, sebagai konektor. Nah, would have been better. Would have been better ini never happen, ini nggak pernah terjadi. Resultnya tuh nggak better berarti kan. Maka would have been better posisinya sebagai conditional clause. Maka kalau kita membuang if ya, di dalam struktur kalimat kedua, posisi subjek sama verbnya terbalik. Kan ini if he had. He had itu kan subjek sama verb. Nah, if-nya kita buang, maka posisinya harus dibalik. Had he taken more time. Ya, jika saja dia punya banyak waktu lebih, gitu, punya waktu lebih, the result would have been better. Jadi yang setelahnya nggak berubah. Jadi yang kita fokuskan posisi setelah if ini. Jadi kenapa dia dibalik? Karena if-nya dibuang, gitu. Ya. Terus I would help you if I were in a position to help. Saya bakal nolongin kamu kok kalau saya bisa tolong. Tapi kenyataannya dia nggak bisa nolongin. Maka pakai conditional clause. I were, if I were, gitu kan. If-nya ini sebagai konektor dibuang. So, dalam bentuk kalimat lainnya adalah I would help you were I in a position to help. Saya akan nolong kamu jika saja saya ada di posisi yang bisa menolong. Jika aja saya bisa tolong, tapi ternyata saya nggak bisa nolong, maka saya nggak nolongin kamu, gitu ya. Begitu maknanya. Jadi, if-nya dibuang, I were menjadi were I. Seperti itu. Di contoh yang ketiga pun demikian. If you should arrive before 6, ini koma, sorry ya. Just give me a call. Kalau kamu datang sebelum jam 6, tolong telepon saya. Tapi ternyata dia datangnya nggak jam 6, gitu ya. Nah, if you should arrive before 6, just give me a call. If-nya di posisinya kalau yang ada if-nya, you should arrive, subjek dulu baru verb. Tapi if-nya dibuang, di dalam kalimat yang terakhir ini tidak ada if, kalau kita temukan tidak ada. Nah, maka posisinya dibalik. You sama should dibalik menjadi should you arrive. If-nya dibuang. Should you arrive before 6, just give me a call. Gitu ya. Jadi posisinya dibalik. Seperti itu teman-teman. Nah, ini exercise skill 18. The report would have been accepted, bla bla bla, in checking its accuracy. Jawabannya yang mana? If more care had been taken, had taken more care, atau had more care been taken. Yang manakah? Udah jam 5 pas? Kira-kira yang mana? Perhatikan, ini posisinya dibuang if-nya, sehingga yang harus dicari oleh teman-teman adalah inverted verb sama subjek. Jadi yang dicari verb sama subjek yang terbalik. Di mana itu? A, B, C, D? C. If more care. D, B, C? Yang mana? Sorry, saya nggak nangkap. D. Had more care been taken? Ada lagi? C. Had taken more care. Oke, kita lihat C. Nah, ingat
ini bentuknya adalah passive voice dari past perfect ya, passive voice dari past perfect. Jadi kuncinya ada di sini. Would have been accepted. Kamu lihat strukturnya. Ya, would have been accepted, maka yang dibalik adalah yang D. Jadi, nah dari would have been accepted, if, biasanya di depannya ada if, tapi if-nya dibuang. Had more care been taken. Jadi, sebenarnya yang diperhatikan adalah had-nya sebagai helping verb dari been taken, ya. Help more care. More care ini menjadi subjek yang dibalik posisinya. Jadi kalau ada if-nya kan ini, if more care had been taken. Harusnya gitu ya. If more care had been taken nih yang di posisi nomor A gitu. Tapi dia nggak bikin kelengkapan kalimatnya. Kalau dia bikin kelengkapan kalimatnya atau frasenya, pilihan yang benar jadi ada 2. Makanya dikasih pilihan yang atas kepotong gitu ya. If more care had been taken. Nah, lalu jawaban yang paling tepat jadinya D. Kenapa? Karena if-nya dibuang, maka had been taken. Had sebagai helping verb dari been taken, dia berpindah posisi ke depan bertukaran dengan si subjek yaitu more care. Seperti itu teman-teman. Jadi if more care, kalau yang B ini salah karena tidak dibalik, padahal if-nya dibuang. Terus yang C, had taken more care, taken-nya nggak usah di depan, taken-nya tetap di belakang. Taken-nya jangan dipindah-pindahin, gitu ya. Karena yang perlu pindah adalah had-nya saja sebagai helping verb. Seperti itu. Nah, ini chat list-nya sebagai closing dari sesi kali ini ya, insya Allah. Nah, bisa dilihat sebagai review, ya. Ada conditional had atau should atau were. Kalau dia ada di dalam sebuah kalimat, kemudian if-nya itu hilang, maka posisinya harus dibalik. Verb dulu baru subjek. Tapi kalau if-nya di keep, tetap ada if, maka fungsinya seperti biasa, tidak ada subjek sama verb yang inverted, gitu, yang dibalik, tidak ada. Thank you, itu dulu untuk hari ini ya. Saya mungkin akan mengupload rekaman supaya teman-teman semua bisa mengulang. Jadi dari sesi ini insya Allah saya upload. Yang sesi-sesi kemarin kan banyak gangguan ya, gangguan anak saya gitu-gitu, saya cek dulu ya appropriate juga apa enggak gitu ya, cocok enggak kalau diupload di YouTube, karena kemungkinan orang akan banyak lihat gitu. Terus ada beberapa kekurangan atau gangguan itu masih bisa nggak diupload gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa nonton ulang, tapi mohon maaf kalau PPT-nya saya nggak bisa share ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ditutup? Jadi latihan soalnya minggu depan ya. Minggu depan latihan soalnya baru saya kasih. Sekarang kita bahas satu-satu karena waktunya nggak cukup nih, takutnya nanti keburu kesorean. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tidak ada? Udah gelap banget nih. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, rekam. Iya, sama-sama. Rekamannya belum diberhentikan dulu.